Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan bagian dari renungan firman pada hari ini, pada pagi hari, saudara, mari kita sekali lagi tundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa surga, kami bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kami dan pemeliharaanmu yang sempurna. Ya Tuhan, hidup kami hanya sebentar, tetapi janji Tuhan, kemuliaan Tuhan adalah tetap bagi kami, bahwa kami hidup di dalam dunia ini di dalam penyertaan Tuhan, di dalam umur yang cukup, dalam umur yang Tuhan berikan sendiri, dan hidup dalam segala kelimpahan dan pemberian Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan memanggil hidup kami di dalam kekekalan. Itulah janji Tuhan yang indah itu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami dengan hati yang penuh sukacita pada pagi hari ini hadir di hadapan Tuhan untuk mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu, dan kami mau taat kepada Engkau. Tuhan, dengarkanlah, bukakanlah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya sebentar ya, saya ada kendala dengan ini. Sebentar ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membuka bagian firman Tuhan yang penting, yang sangat mendasar dari hidup kita, yaitu suatu pilihan hidup. Maka topik hari ini yang sesuai dengan diberikan oleh Reverend Josepa pada saya, kita akan mendengarkan satu topik supaya engkau hidup dan engkau bertambah-tambah banyak. Saudara, di dalam Ulangan 30 pasalnya 30 ayatnya 15 sampai 20 tadi yang dibaca oleh saudara kita, adalah satu kisah, saudara, ketika Musa membawa keluar orang Israel dari tanah perbudakan yaitu di Mesir. Mereka berputar-putar di padang gurun, lalu sampai pada satu tempat, yaitu daerah namanya Tanah Moab, yang dekat dengan tanah perjanjian. Tinggal satu langkah lagi, mereka menyeberang Sungai Yordan, melintasi Sungai Yordan dan Tanah Moab, mereka akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi saudara, Musa ketika mereka sampai pada penghujung waktu itu, dan Musa tahu waktunya dia untuk di dalam perhentian sudah dekat, karena Tuhan sudah memberitahu dia waktunya sudah akan dekat, dan dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Lalu Musa dengan begitu keras, begitu jelas, saudara, mengulangi seluruh masa-masa 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, yaitu apa yang Tuhan Allah perintahkan kepada umatnya untuk setia, untuk taat, untuk setiap waktu menyembah hanya kepada satu Allah, yaitu Yahweh itu sendiri. Musa memberikan peringatan sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Musa mengingatkan bahwa ini adalah Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak boleh lalai dalam menyembah Tuhan. Saudara, apa yang Musa beritahukan kepada semua jemaat di Israel ini, saudara, bukan tanpa sebab. Hal yang paling ditakutkan oleh Musa adalah kesetiaan daripada umat Tuhan pada Tuhan itu bergeser. Mengapa, saudara? Karena ketika 40 tahun, hampir 40 tahun mereka berkeliling di padang gurun, melintasi negeri, mereka melintasi negeri-negeri orang asing. Ketika mereka melintasi negeri orang asing, saudara, rupa-rupanya ada masalah, ada efek samping, yaitu ternyata laki-laki Israel itu tidak tahan untuk tidak menikah dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka melihat perempuan-perempuan dari Moab begitu cantik, begitu rupanya, begitu manis. Mereka akan menikah dengan mereka.
Ketika mereka melintasi tanah Sidon, mereka melihat perempuan Sidon itu begitu cantik. Mereka ingin menikah sama mereka. Demikian juga mereka ketika melewati wilayah Amon, mereka ingin menikah dengan bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan sudah berpesan, saudara, bahwa bangsa Israel tidak boleh menikah dengan suku-suku di luar daripada 12 suku yang Tuhan tetapkan. Tetapi hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena hasrat, karena keinginan kebebasan, karena ingin merdeka, kan tidak mau terikat kepada Tuhan, sehingga mereka menikah. Saudara, apa masalah dari pernikahan sebetulnya dengan bangsa lain? Toh kita di Indonesia juga begitu ya. Ada orang Batak menikah sama orang Cina, ya. Ada orang Jawa menikah sama orang Batak. So fine kan, oke ya. Tetapi apa masalahnya, saudara? Satu bahaya besar ketika mereka menikah dengan bangsa lain pada waktu zaman itu ya. Yaitu ketika mereka menikah, bukan hanya pernikahan itu yang mengikat mereka, tetapi laki-laki Israel itu meninggalkan Tuhan Allah Yahweh itu dan mengikuti dewa-dewa yang disembah oleh para istrinya yang cantik-cantik itu. Ketika mereka mendapatkan istri orang Moab, istri Moab itu membawa mereka menyembah pada dewa Semos. Ketika mereka menikah dengan perempuan Sidon, perempuan Sidon itu membawa mereka menyembah Asitoret. Ketika mereka menikah dengan Bani Amon, perempuan-perempuan itu membawa mereka, istri-istri mereka menyembah pada dewa Molok. Saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya menjadi satu larangan Tuhan untuk tidak menikah pada bangsa lain. Itu sebabnya, saudara. Lalu setelah Musa menjelaskan semua dulu perkara itu, ini adalah pengulangan, saudara. Kan kita baca dari kitab Ulangan, berarti peristiwa-peristiwa itu sudah pernah terjadi dan akan terjadi terus. Musa sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan untuk bangsa itu merasa bahwa dia mengalami kegagalan membawa umat ini untuk taat kepada Tuhan. Maka sebelum dia pergi, mengingatkan sekali lagi, jangan kamu berlaku dia setia. Saudara, ini terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kadang-kadang kita juga hidup kita seperti itu. Kadang-kadang kita menikah dengan orang, bukan masalah suku kalau zaman modernnya, kita menikah dengan orang yang beriman di tetangga sebelah. Kita harus ikut dengan dia. Ya, saudara, bukan saudara saya, istri saya itu saudara, dua orang, dia menikah dengan orang Jawa, satu menikah dengan orang Padang. Dia ikut dalam iman. Kita nggak bisa larang. Ini pilihan. Sama seperti Musa memperingatkan, lalu Musa memberikan pilihan. Inilah jalan hidupmu. Engkau mau pilih yang mana jalan hidup itu? Apakah engkau mau pilih hidup yang setia kepada Tuhan? Apakah engkau tidak mau setia kepada Tuhan? Tetapi barang siapa yang setia kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, engkau memiliki kehidupan di dalam kesejahteraan dan dalam segala berkat-berkat kelimpahan yang akan menyertai engkau. Janji Tuhan itu, Tuhan tepati, saudara. Tetapi engkau berlaku tidak setia, maka engkau memasuki tanda perjanjian. Umurmu tidak panjang. Tuhan memang tidak mematikan orang itu pada waktu itu, tetapi usianya tidak akan panjang. Mereka hidup dalam penderitaan dan demi penderitaan. Mereka hidup dalam kutuk ketimbang berkat. Saudara, pada hari ini kita juga diajarkan bagaimana harus berlaku setia kepada Tuhan. Kita jangan jauh-jauh bicara mengenai pernikahan dengan orang lain, saudara. Pernikahan suku is okay, no problem. Kita menikah saja dengan siapa saja, tetapi iman yang sama. Tetapi saudara, kita harus lihat ya, banyak yang terjadi orang tidak menikah karena iman yang sama. Orang mau menikah karena melihat, oh ini cantik, oh ini ada sesuatu yang dia mau cari. Tapi saudara, apa yang diingatkan Musa pada umat Israel dulu
sama yang terjadi dengan kita hari ini. Tuhan menuntut engkau memilih, Bapak dan Ibu dengan saya memilih mengikut Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan dan berkat, atau sebaliknya. Saudara, maka Musa menghadapkan mereka pada pilihan itu, mau hidup atau mati, mau keberuntungan atau kecelakaan, mau berkat atau kutuk. Itu adalah pilihan. Ternyata saudara, Tuhan itu Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang membebaskan, Allah yang memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Allah tidak pernah memaksa orang untuk ikut Dia, tetapi hatinya sebetulnya tidak terikat kepada Tuhan. Allah mau kita mengikuti Dia dengan segala kedalaman hati nurani kita, betul-betul mau mengikuti Tuhan. Itulah iman di dalam kebenaran. Saudara, ketika kita hidup di dalam iman, kita tidak mempertanyakan apakah yang akan saya peroleh daripada iman itu. Yang kita yang punya alasan, bahkan ada orang seperti saya percaya, ketika saya percaya pada Tuhan, saudara, saya tidak berpikir bahwa Tuhan akan membawa saya mau kemana gitu loh. Tetapi saya percaya pada Tuhan aja. Alasannya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Ketika mau dibaptis, apa alasan kamu mau dibaptis? Tidak tahu. Pokoknya saya mau ikut Tuhan. Saya mau berlaku setia pada Tuhan, dan seumur hidup akan mengikuti Dia. Itu saja, saudara. Jadi iman memang semacam tanda petik iman yang buta. Tetapi sesungguhnya iman itu bukan sesuatu yang buta, saudara. Iman itu adalah permulaan bagaimana kita mengikut Tuhan, kemudian Tuhan membukakan pintu demi pintu bagi kita untuk memahami, untuk mengenal Kristus yang baik itu. Memahami Bapa kita yang penuh kasih, yang telah mengorbankan anaknya, anak yang tunggal, untuk keselamatan kita, saudara. Jadi iman jalan di depan dulu, baru pengetahuan jalan di belakangnya. Mengikuti iman itu, kita tidak boleh terbalik, saudara. Kalau tidak terbalik, kita mau pengetahuan dulu. Mengapa saya percaya pada Tuhan? Apa alasan logiknya? Apakah alasan ilmiahnya? Maka kita akan jatuh di dalam namanya scientific religion. Kita mau bukti-bukti, mau melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi it's okay juga sebetulnya kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, ya. Ketika Kristus sudah ada di dunia 3,5 tahun, saudara, Tuhan menghidupkan Lazarus yang mati. Tuhan mengobati orang yang menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Itu sebuah keajaiban yang orang lain bisa lihat ketika Yesus melakukan itu. Tetapi saudara, percaya enggak? Orang justru yang melihat itu, orang yang tidak percaya. Justru orang tidak melihat, yang mendengar saja, oh Tuhan menyembuhkan orang. Orang itu yang percaya, saudara. Mengapa? Karena iman. Iman kepada kebenaran. Lalu saudara, iman itu ternyata tidak hanya sampai di situ, ya. Nah, saya bacakan dulu mengenai, sebelum ke sana saya bacakan dulu perintah Tuhan, ya. Di dalam ayat 14 disebutkan demikian. Saya ulangi pembacaan daripada ibu kita yang terkasih tadi. Ayat 14 mengatakan, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dengan kata lain, saudara, Tuhan mau mengatakan bahwa firman yang harus kita tangkap dengan iman itu sebetulnya sesuatu yang dekat dengan kita. Kita bisa laksanakan. Persoalannya adalah kita mau tidak mau. Nah, itulah namanya ketaatan. Lalu firman itu Tuhan katakan dekat, bukan hanya dekat, tapi ada dalam hatimu, maksudnya itu mudah dipahami. Itu bukan sesuatu yang berat. Kita bisa paham apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan. Kita bisa mengerti. Persoalannya adalah kita tidak bisa mengatakan tidak, bahwa Tuhan itu tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Kecuali, saudara, ada satu alasan, yaitu hati kita sudah bebal.
Di dalam kebebalan itu, kita tidak lagi melihat iman sebagai iman yang menyelamatkan. Tidak lagi melihat iman sebagai satu permulaan daripada kebenaran untuk mencari kebenaran. Kita tidak melihat itu lagi. Karena hatinya sudah bebal, mata kita dibutakan oleh kebebalan itu. Nah, ini yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara, di dalam konteks pelayanan orang Tionghoa, karena saya melayani orang Tionghoa. Saudara, ada satu kendala besar di dalam suku orang Tionghoa ya. Ketika orang Tionghoa itu mengenal Tuhan, lalu dia menemukan komunitas di dalam gereja itu. Tidak dilakukan lagi, saudara, mereka akan datang ke gereja. Mereka akan invest dengan gereja. Tetapi saudara, waktu dalam satu proses waktu yang panjang, apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, mereka paham. Tetapi ada satu masalah besar yang menghalangi hati mereka untuk datang kepada baptisan. Ketika mau ditanya, apakah ibu mau baptis? Apakah bapak mau baptis? Atau bapak mau baptis? Atau cici mau baptis? Dia akan dihadap satu masalah, yaitu apa? Ada satu kesulitan bagi dia untuk ketika baptis, dia ternyata menyadari dia harus meninggalkan tradisinya untuk menyembah kepada nenek moyang mereka, kepada arwah nenek moyang. Itu kendala terbesar dalam pelayanan orang Tionghoa. Ya, saya tidak paham kalau saudara kita dari Batak, tetapi lebih kurang kita akan terjebak dalam konteks itu ya. Maka saudara, suatu perintah yang tidak sebetulnya kita patut untuk mengikut Tuhan. Dan kegagalan kita yang pertama adalah kita tidak mau taat mengikut Dia. Itu adalah kegagalan kita pertama, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, dengan umat Israel pada masa zaman Musa? Sebetulnya kan tidak beda dengan kita zaman sekarang ya. Hanya modusnya berbeda. Tetapi akar masalahnya adalah tidak mau taat. Nah, tadi saya katakan bahwa tidak mau berlaku setia, kemudian tidak mau taat. Ini adalah kegagalan kedua kita sebagai orang-orang Kristen untuk mau taat pada Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita sebagai anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah ini hari Minggu mau gereja ataukah kita mau ikut dalam satu pesta pernikahan? Itu salah satu tantangan juga ya. Maka diperlukan di sini ketaatan, saudara. Ketaatan itu berarti apa? Ada dua konteksnya ya. Pertama, taat itu berarti kita dengan seluruh jiwa raga kita mau mengasihi Tuhan mutlak, dan kita mengaku aku mau ikut Tuhan dan aku melayani Tuhan. Ketika kita mau mengatakan aku mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan, maka konteksnya berkembang lagi, yaitu apakah kita punya komitmen untuk beribadah hanya kepada Tuhan itu, hanya kepada Allah Bapa yang menyelamatkan kita. Ini konteksnya ya. Kemudian bahkan saudara, kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan itu sendiri adalah sumber daripada ketaatan itu. Jadi antara ketaatan dan kasih itu dua seperti mata uang logam sebelah menyebelah. Jadi tidak jauh. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus taat. Kalau kita bilang aku taat kepada Tuhan, berarti engkau mengasihi Tuhan. Dia tidak bisa lari, dia tidak bisa terpisahkan. Ini pertama, saudara, makna daripada taat di dalam Ulangan 30 yang tadi kita baca. Yang kedua, saudara, kita mau komitmen dengan sungguh-sungguh mengikuti hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, atau ketetapan Tuhan apapun. Di dalam konteks orang Israel, mereka harus mengikuti Taurat Tuhan. Itulah hukum hidup mereka. Kita mengatakan barang siapa mengikuti hukum Taurat, dia akan hidup oleh hukum Taurat itu. Tetapi kita sekarang, orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, barang siapa taat kepada Kristus, kita hidup di dalam Kristus.
Kita mati dalam Kristus sekarang, tetapi kita akan hidup selama-lamanya di dalam kekekalan. Bahwa hidup kita sekarang adalah hidup yang hanya sementara, hidup dalam keanugerahan. Kita patut mati. Kita sudah mengalami dosa yang tidak terelakkan, akan membawa kita pada kematian kekal. Tetapi kasih Kristus menyertai kita, dan Tuhan akan membawa kita pada waktunya ke dalam kekekalan. Nah, ini adalah melakukan perintah-perintah hukum Taurat, firman Tuhan, dengan kesadaran dari hati nurani kita yang terdalam. Ini adalah makna kedua daripada kata taat. Jadi pertama adalah mengasihi Tuhan, kedua adalah ikut perintah-perintahnya. Lalu buah daripada ketaatan saudara, ketika Musa mengatakan, pilihlah jalan hidupmu, engkau mau mengikut siapa? Apakah yang kamu akan lakukan dalam hidupmu? Apakah kamu berlaku setia pada Tuhan, mengikut Dia? Maka ada buah daripada ketaatan itu, yaitu di dalam ayat 16 katakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan engkau bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita memperoleh, ketika kita mau taat, kita tidak hanya memperoleh hidupnya hari ini di dalam dunia, tapi juga hidup yang kekekalan surga. Kita hidup dalam dunia hanya sementara saudara, hanya sekejap waktu. Mazmur mengatakan seperti uap yang hari ini ada sebentar saja hilang. Hidup kita sementara saja di dunia, tetapi kekekalan itu nyata di depan mata kita. Tetapi yang ditawarkan bukan hanya hidup, tetapi kita di dalam hidup yang bertambah-tambah, kita memiliki keturunan yang baik, ternak-ternak kita juga dalam konteks itu waktu itu ya, orang peternak, ternaknya pun diberkati, dia makin hidup berkelimpahan. Maka di dalam ayat yang ke-9, ayat yang sebelumnya dikatakan demikian, Tuhan sudah memberikan janji terlebih dahulu di depan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, ayat ke-9, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan memberkati semua ya, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keadaan keberuntungan. Jadi Tuhan memberikan keberuntungan demi keberuntungan saudara, karena kita setia pada Dia. Kita memilih hidup mengikuti jalan Tuhan, seperti Ia bergirang kepada nenek moyangmu dahulu. Jadi saudara, ini adalah pengulangan. Nenek moyang Israel sudah mengalami, Abraham mengalami kelimpahan setia pada Tuhan. Oleh sebab itu dia disebut bapak orang beriman. Yakub demikian juga berkelimpahan, dan banyak keturunan daripada nenek moyang daripada Israel hidup dalam kelimpahan. Itu bukti. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan seperti itu, seperti nenek moyang memiliki. Aku memberikan bahkan berkelimpahan lebih daripada itu. Tetapi sebaliknya saudara, akibat ketidaktaatan, ayat 17 mengatakan demikian, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah pada Allah yang lain. Nah, ini paling penting ya, menyembah pada Allah lain itu adalah satu larangan terbesar yang sangat Tuhan ingatkan selalu pada kita. Ketika kita menyembah pada ilah lain dan beribadah kepadanya, apakah kita tidak lakukan itu di zaman modern? Hidup kita mungkin kita tidak menyembah patung-patung, tidak menyembah ilah yang lain, tetapi hati kita condong kepada hal-hal yang lain ya. Entahkah itu kesukaan kita, hobi kita, lalu kita tidak beribadah pada Tuhan. Itu adalah ilah kita di zaman modern. Jadi iblis itu memakai cara-cara yang up to date untuk
mengelabui kita supaya kita menyembah pada ilah yang lain. Mungkin kita menyembah kepada harta benda, keuangan kita lebih penting, pekerjaan kita lebih penting, toko kita lebih, kalau di Cina toko itu lebih penting. Hari Minggu toko tetap buka. Nah, kalau bisa ibadahnya malam saja, orang udah mau tidur dia baru mau ibadah. Nah, makanya pada waktu Zoom zamannya masih COVID itu kan itu live streaming, bisa dibuka kapan saja. Jadi ibadah jam 11 malam sambil di ranjang gitu tidur. Belum selesai ibadahnya sudah tidur duluan. Nah, itulah berhala kita di zaman modern, saudara. Lalu Tuhan mengatakan, engkau beribadah kepadanya, beribadah pada ilah yang lain, maka aku memberitahukan kepadamu, ayat 18, pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Kita pasti akan binasa, saudara. Ketika kita meninggalkan Tuhan, tidak ada opsi lain, kita akan binasa. Sebab keselamatan hanya ada dalam Kristus, dan Tuhan Bapa yang merancang keselamatan bagi kita. Kita tinggalkan Allah, Tuhan akan meninggalkan kita. Saudara, banyak artis ya, sudah terkenal dia tinggalkan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan tinggalkan dia kan, hidupnya berantakan. Kenapa? Karena kamu tinggalkan Tuhan. Sekarang Tuhan tinggalkan kamu. Oke? Jadi ini ada peringatan bagi kita sebagai anak Tuhan. Maka terakhir, saudara, saya akan menutup demikian. Saudara, ini pilihan hidup. Kalau Musa memberikan pilihan hidup kepada umat Israel pada masanya itu, pilihan hidup itu ada sama kita sekarang. Kita sekarang menjadi orang Kristen. Tuhan menawarkan juga, kita mau hidup dalam kesetiaan atau tidak. Maka kalau kita setia, ada pilihan, ada berkat. Kalau kita setia, ada berkat. Pertanyaan sekarang, saudara, kita mau pilih yang mana? Saudara diperhadapkan dengan pilihan mau hidup atau mati, saudara pilih yang mana? Tapi kalau saudara tahu makna apa kehidupan yang ditawarkan Tuhan, apakah kematian yang ditawarkan Tuhan, itu harus saudara pahami. Tadi kita sudah jelaskan. Maka kita harus memilih, saudara. Kehidupan kita di dalam keberuntungan, oh ya, kita mau itu. Kalau Tuhan mengatakan firman yang dekat kepada kita, lalu Tuhan menawarkan keberuntungan, hidup dalam keberuntungan yang berkat, mengapa kita tidak mau? Itu kan mudah untuk kita terima ya. Kenapa kita tidak mau ke sana, lalu kita terkecoh oleh iblis untuk memilih yang lain? Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita memilih. Hari ini pun Tuhan akan memberikan kepada saudara pilihan, termasuk pada saya, mau setia sampai akhir atau tidak. Nah, saudara, kiranya Roh Kudus membuka hati kita dan pikiran kita, tapi terutama hati karena hati iman situ. Kemudian iman itu memimpin pikiran kita, rasio kita untuk mengikuti, supaya kita mampu untuk melihat kebenaran, yaitu kebenaran yang tersimpan, yang kita melihat dengan iman. Hanya dengan iman kita lihat. Karena kita melihat dari iman, maka kita tidak bicara orang itu orang bodoh. Orang bodoh sekalipun dia tahu iman yang benar. Dia tahu kalau arah Tuhan mengarahkan dia benar, dia punya perasaan, dia punya hati yang terdalam, dia bisa rasakan ini kebenaran. Saudara, pilih. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang baik, yang memberikan kepada kami pilihan. Tetapi Tuhan, sebelum kami memilih, Tuhan pun mengajarkan kami, inilah kebenaran, inilah iman yang benar, inilah hidup yang penuh keberuntungan dan berkat. Pilihlah itu. Tuhan, kami hanya perlu menjauhkan diri kami dari kekebalan, supaya kami taat kepada Engkau, memilih Engkau sebagai juru selamat, mengikut Engkau sampai pada akhir. Itulah ya Tuhan yang kami mau doakan. Kiranya Engkau mengisi hati kami, memberikan kekuatan pada kami untuk memilih jalan itu, bukan sebaliknya. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kebenaran-Mu tetap selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.